Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Bawa ganja dari Jayapura, seorang pemuda diringkus polisi di Bandara Moses Kilangin, Mimika, Papua Tengah. Jasad wanita yang ditemukan di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dibunuh karena menolak berhubungan intim. Seorang pemimpin organisasi Papua Merdeka, wilayah Maibrat, Papua Barat Daya, menyerahkan diri ke negara Republik Indonesia. Puluhan nelayan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada hari Jumat berunjuk rasa ke kantor Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedatangan nelayan untuk memprotes kebijakan kementerian yang mewajibkan nelayan memasang alat pendeteksi kapal perikanan menggunakan satelit untuk memantau pergerakan dan lokasi kapal. Menurut nelayan, biaya pemasangan alat pemantau kapal sangat mahal, yaitu mencapai 15 juta rupiah, dan itu memberatkan nelayan. Direktorat Siber Polda Papua membekuk seorang pria warga Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Ia ditangkap pada November tahun lalu. Pelaku diringkus polisi karena menyebarkan konten pornografi anak di bawah umur. Pelaku merekam korban dan menyebarkannya lewat email. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti laptop dan baju yang digunakan korban. Empat pemuda ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan polisi. Mereka diringkus pada Minggu malam di lokasi berbeda. Polisi yang mendapat laporan langsung memburu 4 pemuda yang menjual obat-obatan yang tidak ada izin edar. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan butir obat terlarang. Obat berbahaya itu dijual Rp5.000 per butir. Obat itu berefek mabuk sehingga kebanyakan pelanggan mereka adalah anak muda. Sebuah gudang plastik di Jalan Yosudarso, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin kemarin terbakar. Pemilik gudang dibantu warga sekitar kesulitan memadamkan api karena gudang terbuat dari kayu. 6 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Selain gudang, ada sejumlah kos-kosan yang terbakar karena api yang merembet. Api berasal dari sebuah rumah yang berada di belakang gudang plastik. Pemilik rumah saat itu sedang memasak air, namun lupa memadamkannya, sehingga api membakar seluruh rumah dan gudang. Komplek perumahan dinas pemerintah daerah Merauke, Papua Selatan, di Jalan Nowari terendam banjir. Air setinggi mata kaki orang dewasa mengganggu aktivitas warga. Hujan yang turun selama 1 malam menyebabkan komplek perumahan ini kembali kebanjiran. Kawasan perumahan dinas Pemkab ini memang daerah langganan banjir karena lokasinya berdekatan dengan drainase atau saluran air, sehingga ketika hujan dengan intensitas tinggi, saluran meluap.
Sekelompok orang menyerang pos Brimob di Komplek Gorong-Gorong Mimika, Provinsi Papua Tengah pada hari Senin. Mereka melempar pos Brimob dengan batu. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Kejadian ini dipicu ulah seorang pemuda yang mabuk minuman beralkohol lalu mendatangi pos Brimob. Anggota yang berjaga kemudian meminta pemuda mabuk tersebut pulang, namun ia terjatuh dan terluka. Polisi sempat menyarankan agar dibawa ke rumah sakit, namun warga yang simpati menolak, bahkan marah dan menyalahkan aparat kepolisian. Sebuah pos kamling di Jalan Kesehatan Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu kemarin terbakar. Pos kamling diduga dibakar sekelompok orang. Api yang membakar pos kamling merembet ke sebuah rumah yang berada di sebelah pos. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. 2 mobil damkar milik Pemda dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kepolisian Resor Jayapura Kota saat ini tengah menangani 2 kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana di Kampung Yoka dan Kampung Tobati. Untuk kasus dugaan korupsi di Kampung Yoka, saat ini Polresta Jayapura sudah meningkatkan ke tahap penyidikan dan sudah menetapkan tersangka. Sementara kasus dugaan penyelewengan dana Kampung Tobati masih dalam tahapan penyelidikan. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, tersangka kasus korupsi di Kampung Tobati diduga menyalahgunakan dana kampung sebesar 200 juta rupiah. Dana tersebut seharusnya disalurkan ke masyarakat. Sementara dugaan kasus korupsi di Kampung Yoka, polisi sejauh ini sudah memeriksa 16 saksi, termasuk perangkat kampung. Sejumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Jayapura pada hari Selasa berunjuk rasa sehingga pelayanan publik di kantor Bupati Jayapura lumpuh. Mereka memprotes kebijakan Pemda yang selama 2 tahun terakhir tidak membayarkan uang tunjangan mereka. Mereka memblokade pintu masuk utama kantor Bupati Jayapura dan membakar ban sebagai bentuk protes simbolis. Akibatnya, aktivitas pelayanan publik di pusat pemerintahan lumpuh sejak pagi hari. Para ASN mendesak penjabat Bupati Jayapura mengaudit seluruh pengelolaan anggaran di Kabupaten Jayapura untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang pejabat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.